Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah bersama kita walau dengan jarak yang jauh. Doa dan harapan kami jemaat Tuhan semua tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan selalu melimpah buat kita sekalian. Nah, puji Tuhan. Pagi hari ini dalam ibadah kita akan mengikuti beberapa pujian, sesudah itu firman Tuhan, dan kemudian kita ada doa bersama. Nah, puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah ini. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami naikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu. Sesungguhnya Engkau Allah yang maha baik, yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau terus menyapa kami dengan kasih-Mu, mengangkat hati kami, memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita, memberikan kami kegairahan, bahwa hidup ini yang terpenting adalah memuliakan Tuhan. Oleh karenanya di pagi hari ini Tuhan, ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Baik kami yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, tolong kami sehingga kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita, memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi pelayanan kami dari awal sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Gembala akan memimpin kita dalam beberapa pujian. Halo, shalom. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Masih di awal bulan ini, kita belum bisa beribadah bersama-sama, tetapi kita tidak perlu takut. Justru dengan keadaan ini kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kita hanya bisa lari saja, mengadu saja kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus.
adalah pelarian yang tepat untuk saudara-saudara dan saya. Jangan pernah takut apa yang kau hadapi, karena Yesus selalu bersama dengan kita. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat pemeliharaan perlindungan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang dapat menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Memakai hamba-Mu untuk memberkati kami semua lewat pelayanan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu satu lagu yang girang-girangnya. Pengharapanku hanya Yesus saja.
Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita mau melihat bagaimana firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Ibu bapak jemaat Tuhan, mulai dari opa, oma, papa, mama, anak-anak, pemuda, pemudi, sampai pada sekolah minggu. Mungkin saja hari-hari ini engkau merasa mulai tawar hati, mulai ada kebimbangan, mulai ada rasa gundah gulana di hati. Nah, saya mau menyampaikan dengan penuh kegembiraan dengan saudara sekalian, sehingga saudara juga dapat mendengarkan firman ini juga dengan hati yang gembira. Katakan amin ya. Dengan hati yang gembira kita menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, oleh karenanya pada pagi hari ini saudara perhatikan bagaimana Tuhan di dalam firman-Nya itu punya kerinduan agar kita semua itu hidup dalam kekuatan Tuhan. Saudara mau lihat bagaimana firman Allah memberikan ketegasan kepada kita. Kalau kita mau membaca dalam Yesaya pasal yang ke 35, Yesaya 35, kita mau lihat di sana bagaimana firman Tuhan itu menjadi peneguhan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi arahan bagi kita, menjadi penopang dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mau lihat bersama-sama ini ya. Yesaya pasal yang ke ke-35. Jika sudah dapat pasal yang ke-35, mari kita mau perhatikan ayat yang ketiga dan yang keempat. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Sudah dapat? Coba opa oma, papa mama lihat dulu anak-anaknya, ajak dulu anak-anaknya, buka Alkitabnya ya. Kalau bukannya di tab atau di handphone, buka saja dulu Alkitabnya ya. Jangan ngelihat yang lain ya. Mungkin papa mama di rumah sudah masak yang enak, jangan dulu mencium makanan yang sudah enak itu ya. Kita mau lihat firman dulu ya, kita beribadah kepada Tuhan. Ayat 3 dan 4 firman Allah berkata begini. Kuatkanlah apa saudara? Tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Sekali lagi ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Saudara sekalian, saya sangat yakin bahwa Tuhan terlebih dahulu dalam kemahatauan Allah, Dia tahu bahwa akan ada umat Tuhan, akan ada jemaat Tuhan, akan ada anak-anak Tuhan yang akan mengalami tangannya menjadi lesu. Yang kedua, akan ada jemaat Tuhan, akan ada gereja Tuhan yang lututnya mulai goyah. Saudara bayangkan kalau orang saudara mulai tangannya lesu dan lututnya goyah. Nah, barangkali kita mau melihat seperti contoh seperti ini ya. Saya boleh memberi contoh orang yang tangannya lesu. Lihat ke sini ya, lihat ke sini ya. Tangannya itu tidak kuat lagi, tidak kuat mengangkat, tapi lesu. Lalu lututnya goyah. Nah, begini saudara ya. Saudara bayangkan orang kalau tangannya lesu baru lututnya goyah, kira-kira jalannya gimana saudara? Begini ya jalannya, mau naik tangga saja, mau ke atas saja, sudah tangannya lesu, lututnya goyah. Tuhan tahu bahwa jemaat Tuhan dalam menghadapi masalah akan mengalami seperti begini saudara. Tangannya lesu, lututnya goyah. Tuhan tahu itu. Oleh karenanya
terkutuk kalau ketika ada di antara kita jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang sekalipun, kalau ada saat tangannya lesu, lemah lesu, lututnya goyah, firman Allah berkata, kuatkanlah. Haleluya. Nah, oleh karenanya perhatikan bagaimana cara menjadikan tangan yang lemah lesu dan lutut yang goyah itu menjadi kuat. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Ayat 4 di sana dikatakan seperti begini ya, ayat 4 ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Katakan amin. Rupanya persoalan intinya ternyata itu ada di hati toh saudara. Kalau kita telah menjadi tawar hati saudara, saya mau beritahu begini. Katakan contohnya orang yang di rumah itu dia adalah orang yang rajin masak. Tapi kalau ada sesuatu di dalam hatinya terhadap orang-orang di dalam rumah, terhadap orang-orang yang kepadanya yang dia masak itu untuk orang-orang tersebut makan, pertanyaan saya saudara, semangat gak dia masak? Itu jadi loyo saudara, jadi lesu. Tadinya yang dia bersemangat, bergairah, walaupun tangannya kuat, itu akan menjadi lemah lesu. Tadinya walaupun dia penuh dengan kegairahan, begitu hatinya menjadi tawar, pudar segala sesuatu. Oleh karenanya, perhatikan firman Allah berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Bagaimana cara menguatkannya? Katakanlah kepada orang-orang yang apa saudara? Tawar hati. Bagaimana caranya? Kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ibu bapak jemaat Tuhan, anak muda, youth, dan sekolah minggu, kalau Tuhan menyampaikan kepada kita untuk kita kuatkan hati kita, kuatkanlah hatimu. Nah, bagi saudara-saudara yang sedang saat ini, mungkin saudara sedang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang Tuhan janji, biasanya Tuhan janji dalam firman-Nya bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan, waktu kita. Nah, sering sekali kita menjadi tawar hati oleh karena kita menganggap kalau seharusnya Tuhan tolong hari ini. Wow. Kalau saudara memperhatikan saudara dalam firman Allah, mari kita buka pertama saudara ya. Ini penyebab-penyebab orang yang menjadi tawar hati ini ya. Kita membuka bersama-sama dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga. Saudara perhatikan di sana, kalau kita membaca saudara 2 Petrus pasal yang ketiga, itu ayat 9, firman Allah berkata begini. Ini bagi saudara-saudara yang menganggap kenapa Tuhan tidak menjawab sekarang, begitu ya. Tuhan berfirman bahwa kita yakini dalam firman Allah bahwa Allah memberikan pertolongan dan jawabannya tepat pada waktunya. Nah, kita sering menjadi tawar hati karena kita menganggap seharusnya waktunya itu sekarang ya Tuhan. Kan Tuhan tahu saat ini kan sedang masa seperti ini, harusnya sekarang dong Tuhan tolong, bukan nanti. Inilah saatnya. Maka ayat yang ke-9 berkata begini saudara, ini sebagai nasihat bagi kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai apa saudara? Kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita tidak membicarakan persoalan itu, tapi yang kita mau bicarakan bahwa Tuhan
tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tidak, saudara. Karena saudara mengharapkan jawaban dan pertolongan Tuhan itu menurut waktu saudara, menurut waktu kita. Sementara saudara sekalian, Tuhan punya waktu yang harus Ia laksanakan. Contoh, saudara ingat ketika Lazarus mati, saudara? Dalam kisah itu, dalam kisah Lazarus itu, ketika mereka menyampaikan berita kepada Tuhan Yesus bahwa Dia yang kau kasihi, yaitu Lazarus, sedang sakit, maka firman Allah berkata, Tuhan Yesus tidak segera datang, ya. Bahkan Ia sengaja untuk tidak berangkat, tetapi kemudian nanti Ia datang justru pada hari yang ke sekian, pada waktu Lazarus sudah dikubur selama 4 hari. Jadi seakan-akan begini, Tuhan harusnya, kalau Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Tuhan datang dong tepat pada waktunya, di mana Lazarus masih sakit, belum mati. Kalau sekarang datang dia sudah mati, terlambat Tuhan. Ini sudah tidak tepat waktu, kira-kira begitu kan? Tetapi pertanyaan saya, apakah Tuhan lalai menepati janjinya? Enggak, saudara, ya. Karena yang Tuhan akan laksanakan adalah mujizat kebangkitan. Yang mereka harapkan adalah mujizat kesembuhan. Itu beda perspektif, beda pola pikir, beda cara pandang, beda isi hati. Isi hati Marta dan Maria adalah mujizat kesembuhan. Sedangkan isi hati dari Yesus, isi hati dari Tuhan adalah mujizat kebangkitan. Halo jemaat Tuhan, saya mau tanya kepada saudara, apakah kalau saudara melihat sesuatu, orang yang disembuhkan dari sakit, hebat mana, dahsyat mana, dengan kalau saudara menemukan orang yang dibangkitkan dari kematian? Semua kita paham dan kita berkata, dahsyat orang yang dibangkitkan dari kematian ketimbang orang yang disembuhkan dari sakit. Walaupun kedua-duanya itu sama, ada mujizat. Bahwa kita disembuhkan dari sakit itu sebuah mujizat. Katakan amin yang percaya. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, engkau yang disembuhkan dari sakit, engkau mengalami mujizat Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua contoh, saudara ingat ketika murid-murid Yesus disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang ke seberang pada waktu menjelang malam. Dan Yesus kemana? Naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara sekalian, kita tahu kisah ini kan? Di tengah perjalanan mereka mengarungi lautan itu, tiba-tiba dari tengah malam itu sampai menjelang subuh, angin sakal menerpa perahu mereka, ombak besar, dan mereka berusaha mati-matian, kira-kira bahasa saya, berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendayung, untuk bisa menyelamatkan diri dari situasi ombak gelombang yang besar di tengah malam. Pertanyaan saya, berhasilkah mereka mengarungi ombak yang besar itu, saudara? Enggak. Saudara sekalian, pertanyaan saya adalah seperti ini. Ingat baik-baik, Yesus yang menyuruh mereka. Halo jemaat Tuhan, siapa yang menyuruh mereka untuk pergi? Yesus. Yesus kemana? Pergi berdoa. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus sudah tahukah bahwa mereka akan menghadapi ombak gelombang yang besar di tengah malam? Sudah tahu, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Sebelum kejadian itu, Dia sudah tahu bahwa akan ada ombak gelombang besar. Pertanyaannya,
kok kenapa Tuhan masih suruh mereka berangkat sendiri dan Tuhan tidak langsung berada bersama-sama dengan mereka dalam perahu itu. Tuhan harus pergi dulu, pergi berdoa. Nah, kalau sebenarnya kalau Tuhan sudah tahu, logika kita, kalau Tuhan sudah tahu, harusnya Tuhan jangan biarkan kami menyeberang sendiri. Itu kan logika kita. Itu isi hati kita, bukan saudara. Yang ada di isi hati Tuhan, Tuhan mau melakukan mujizat pertolongan meneduhkan angin dan gelombang itu. Sementara kita mengharapkan perjalanan kita tenang saja. Beda isi hati, saudara. Dan sering sekali kita mau membatasi kuasa Tuhan dengan konsep kita. Seharusnya Tuhan kan begini, itu menurut kita. Tetapi menurut Tuhan bukan seperti itu. Maka dia ingin melakukan sebuah perbuatan yang dahsyat. Saudara bayangkan, bisa tawar hati nggak mereka? Waktu begitu berangkat ya, begitu bertolak dari pinggir pantai, sampai menjauh, tiba-tiba sudah angin besar. Belum ombak ini, baru angin. Kan saudara ya? Seperti di komplek kita saja, kalau ada angin besar, saudara, angin kencang, arah hujan, waduh. Apalagi pohon-pohon di sekitar rumah kita sudah bunyi, saudara. Dan kita sudah dengar ada seng rumah orang mulai terbang. Waduh, mengerikan sekali. Nah, saudara perhatikan, ketika itu terjadi, murid-murid bisa menjadi tawar hati. Sebagaimana Marta dan Maria menjadi tawar hati. Dan itu dinyatakan ketika Yesus datang berjumpa dengan mereka. Kenapa engkau tidak datang? Kenapa harus terlambat? Bukankah kami sudah memanggil engkau? Bukankah kami sudah mengundang engkau? Dan mereka semua menangis. Itulah bukti tawar hati mereka. Tetapi puji Tuhan, kalau Yesaya berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Mari saudara, mari kita lihat pertolongan Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Jadi Tuhan mau meminta dari kita untuk kita jangan tawar hati dan mengikuti isi hatinya Tuhan, bukan isi hatinya kita. Kalau isi hatinya kita, seharusnya Lazarus bukan mengalami mujizat kebangkitan, tapi mengalami mujizat kesembuhan. Kalau mau isi hati kita, seharusnya perjalanan murid-murid itu tidak mengalami ombak dan gelombang. Tetapi ternyata isi hati Tuhan berbeda. Dia mau melakukan mujizat kebangkitan bagi Lazarus, dan dia mau melakukan mujizat pertolongan meneduhkan angin dan gelombang yang besar di tengah malam itu. Bahkan kita tahu kisahnya, Petrus sempat menantang Tuhan untuk dia dapat berjalan di atas gelombang itu, dan kita tahu akhir dari kisah itu. Nah, puji Tuhan. Saudara sekalian, saya mau berkata, lihatlah Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang besar dan berkuasa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu memandang kepada Dia yang berkuasa. Jangan membiarkan hatimu menjadi tawar sehingga ketakutan menguasai dirimu. Di dalam Markus pasal yang keempat, coba kita mau lihat ya. Ini kisah, kalau tidak salah, kisah pertama ketika Yesus sedang tertidur, kalau tidak salah ya. Markus pasal 4 ayat 40 dan 41 ya. Iya. Ini kisah pertama di mana angin ribut diredakan, saudara ya. Mari kita baca ayat 40 dan 41 dari Markus pasal 4 itu. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu, apa saudara, begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wow, luar biasa sekali saudara ya. Jadi firman ini memberikan ketegasan kepada kita, sesungguhnya
bahwa Yesus ada selalu bersama dengan kita. Katakan amin. Bahwa dia adalah Immanuel. Dalam Yohanes pasal 12 kita membaca, dan Yesus berkata di sana, bagaimana kalau kita mengasihi dia, kita melakukan firman-Nya, dan Bapa bersama ketritunggalan Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam pribadi kita. Nah, mengapa kita harus takut, saudara? Bukankah dalam suratan Roma dia berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Halo jemaat Tuhan, kalau engkau sedang tawar hati, sedang khawatir, sedang lemah, sedang bimbang, pandang kepada Tuhanmu, pandang Yesusmu, dia penolongmu, dia penolong saudara dan saya, dan dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dalam satu perjalanan saudara sekalian, ketika Musa sudah dipanggil Tuhan, Musa telah meninggal, maka kepemimpinan bangsa Israel itu berada di tangan Yosua. Saudara sekalian, Yosua dalam pengalaman hidupnya dia telah melihat bagaimana bangsa Israel itu yang keras kepala terhadap kepemimpinan Musa. Bangsa Israel yang suka memberontak terhadap apa yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Padahal berita itu datang dari Tuhan. Nah, sekarang Musa sudah meninggal. Saya mau bilang begini saudara kepada kita ya, suka atau tidak, Yosua harus memimpin bangsa itu. Dia mau atau tidak, dialah yang harus memimpin bangsa itu. Nah, dalam memimpin bangsa itu dia sudah tahu, sekali lagi kita sudah tahu bahwa bangsa Israel adalah orang-orang yang keras kepala. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yosua seperti ini. Ayat 9, bukankah, artinya Tuhan sudah beritahu terlebih dahulu, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Apa perintah itu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Mengapa? Sebab yang menyertai Yosua adalah Tuhan Allahnya. Dan saya mau berkata kepada kita sekalian, Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan yang menyertai Yosua, Tuhan yang sama juga menyertai kita kemanapun kita pergi. Katakan amin. Kemanapun saudara pergi, kemanapun kita pergi dan berada, di sana ada Tuhan. Karena memang dia berjanji, dia adalah Allah yang Immanuel, ya. Mari kita mau lihat sekali lagi ayat ini ya, bahwa dia adalah Allah yang Immanuel. Bagaimana penyertaan Tuhan itu saudara diberikan kepada murid-murid dan juga kepada semua orang yang percaya kepada mereka, kepada Tuhan. Haleluya ya. Kalau kita mulai membaca di dalam ayat yang dari Markus pasal 16 saudara, Markus pasal 16 ayat 15 mulai dia berkata, firman Allah berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah itu Yesus berbicara demikian kepada mereka,
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan apa saudara? Turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan apa? Tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya saudara. Bahwa Yosua ada Tuhan yang maha kuasa yang menyertainya. Tuhan yang sama juga menyertai saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan yang berkuasa itu menyertai kita semua saudara, tapi saya mau bertanya, bukankah sering sekali kita menjadi orang-orang yang takut saudara? Orang-orang yang tawar hati. Beberapa waktu kemarin Ibu Gembala memberikan sebuah pernyataan iman saudara. Dia berkata, Tuhan pasti tetap pelihara kita. Haleluya. Tuhan pasti tetap menyediakan yang kita perlukan. Saya berkata, amin. Saya katakan amin. Ya, coba saudara lihat dalam Matius pasal yang ke-28, Matius 28 ayat 20 bagian terakhir. Matius 28 ayat 20 bagian terakhir. Kita baca bersama-sama dari kata dan ya. Matius 28 ayat 20 bagian terakhir. 2-3. Dan ketahuilah, ulang 2-3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maaf saudara, saya baca ulang bagi kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow saudara sekalian, Yosua, Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai dia sampai masuk tanah Kanaan. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yakinkah saudara bahwa Tuhan menyertai engkau? Amin saudara. Sekali lagi, yakinkah saudara bahwa Tuhan pasti menyertai engkau? Oleh karena itu, sekalipun saat-saat ini engkau mungkin merasa sedang masuk dalam satu masa yang disebut dengan masa kesulitan, saudara sekalian ketahuilah bahwa memang kesulitan sedang melanda permukaan bumi. Bukan hanya 1-2 orang yang mengalami kesukaran saudara, bahwa kesulitan ini besar sekali. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Mazmur 103 Mazmur 103 saking baiknya Tuhan pada kita. Padahal saudara, kalau kita coba renungkan, banyak dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Dalam soal kesetiaan, dalam satu hal saja kita gagal. Tetapi Tuhan maha baik. Fatsal 103 dari kitab Mazmur ayat 10 berkata begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan apa kita saudara? Dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan apa? Kesalahan kita. Perhatikan ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari pada kita pelanggaran kita. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang apa saudara? Takut akan Dia. Ayat 14 kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa saudara? Debu. Saya mau bilang begini saudara, kalau Tuhan ingat selalu kepada kita, Dia ingat bahwa kita ini dari debu. Artinya Dia ingat bahwa kita adalah buatan tangannya.
Dia ingat bahwa kalau debu itu rapuh. Dia ingat bahwa kalau debu itu bahan baku dari debu itu gampang hancur. Dia tahu saudara dan saya gampang tawar hati. Dia tahu saudara dan saya gampang kecewa. Dia tahu saudara dan saya gampang putus asa. Oleh karenanya, dia menyampaikan firman ini kepada kita untuk kita jangan tawar hati. Sekali lagi, dia sampaikan firman ini kepada kita untuk kita jangan tawar hati. Perhatikan saudara, pertanyaan saya, apakah Tuhan dalam menjawab doa-doa kita, dia pilih-pilih kasih saudara? Apakah ketika Tuhan menjawab doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan Maha tahu atau Tuhan kurang tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan? Dia adalah Allah yang Maha tahu. Coba kita mau lihat saudara, dia pernah memberi contoh, Yesus pernah memberi contoh kepada kita dalam Lukas pasal yang ke-11. Kalau kita memperhatikan ayat 11 juga mulai sampai ayat yang ke-13 ya. Ini persoalan, kalau saudara lihat perikop di atas saudara ya, hal berdoa. Padahal kita sering gagal dalam doa ini ya saudara ya. Banyak gagal kita, banyak tidak konsistennya kita dalam soal doa. Tapi dia Bapa yang tidak pilih kasih itu memberi jawaban kepada kita seperti ini, kata Tuhan Yesus. Ayat 11, pertanyaan sekaligus pernyataan dan jawaban kepada murid-muridnya, berkata begini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan apa kepadanya? Ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13, jadi kata Tuhan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Dia tahu persis kebutuhan kita. Nah, bagi kita saudara, yang mungkin saat ini kita sedang jatuh dalam kelemahan, kita merasa lelah sesungguhnya dengan hidup ini. Kita mulai merasa lemah saudara. Kita mengharapkan ada kekuatan yang lain yang tiba-tiba saja memenuhi kehidupan kita, entah dari mana itu. Saudara sekalian, kalau dalam Yesaya saudara pasal 40, mari kita kembali di kitab Yesaya. Maaf saudara, sambil garuk-garuk hidup saya ini. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Perhatikan saudara, sekali lagi saya ingatkan kepada kita, dia ingat bahwa kita ini adalah dari debu. Dia tahu bahwa kita rapuh. Dia tahu bahwa kita ini lemah. Dia tahu bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Terbatas kekuatan kita. Maka perhatikan ayat 29 sampai 31 dari Yesaya 40. Firman Allah berkata begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa saudara, katakan bersama-sama? Kekuatan baru. Kekuatan baru itu digambarkan seperti ini. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Padahal
kita lemah, kita rapuh, kita bisa lelah. Maka firman Allah berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, oleh karenanya saudara sekalian, percayalah, yakinlah bahwa sungguh Dia Allah yang terus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Firman Allah yang berkata begini, Tuhan Yesus itu tidak berubah, baik dahulu, kemarin, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap menolong saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha baik bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita mau nyanyikan sebuah pujian, saudara. Kita nyanyikan satu pujian, hanya Yesus yang beri damai, senang. Haleluya. Yeah.
Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau yang memperdulikan kami. Dalam keadaan apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau mengajarkan kami untuk terus menguatkan hati kami, untuk tidak mudah kecewa, untuk tidak mudah putus asa. Karena Engkau Allah yang setia, bahkan Engkau rela bertahan. Engkau tidak pernah mengeluh, Engkau tidak pernah kecewa sampai Engkau mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap kuat, tetap kuat, tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Kami berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan yang begitu baik, yang sangat baik, yang memberkati kami semua. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah tanganmu kepada Allah Bapa di sorga. Dengan sungguh-sungguh panggil Dia Yesus, Yesus, ya Yesus. Dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, kembalilah kita ke dalam aktivitas kita masing-masing dengan membawa berkat Tuhan yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan kau tinggalkan Betlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri damai. Upahmu besar di surga, kekal selamanya. Upahmu besar di surga, kekal selamanya. Upahmu besar di surga, kekal selamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah berikutnya.